Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar teks petunjuk dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari yang dilanjutkan dengan pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mempraktikkan untuk membuat produk kipas dengan langkah yang benar. Diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Bagaimana anak-anak siap? Untuk yang pertama kita belajar teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk itu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Untuk apa? Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk itu berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Silahkan bisa diperhatikan petunjuk membuat kipas angin. Pertama, siapkan kain, beberapa bilah bambu, kemudian lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Kemudian tumpuklah bilah bambu lalu masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. 4. Rentangkan bilah-bilah bambu di atas kain. 5. Guntinglah kain sesuai pola. 6. Letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. 7. Diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem. 8. Kipas kain buatan siap digunakan. Nah itu anak-anak, contoh teks petunjuk membuat kipas. Anak-anak bisa? Selanjutnya kita belajar perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Nah, alat-alat yang sering kita gunakan seperti ada setrika, rice cooker, dan oven. Kemudian, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin dan blender. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu pijar dan neon. Energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Energi gerak menjadi energi listrik, contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi kimia menjadi energi listrik, contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Energi kimia menjadi energi gerak, contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk bergerak. Nah, itu anak-anak beberapa perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak paham ya? Selanjutnya kita belajar pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Seperti ayam. Ayam dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Tentunya anak-anak pernah makan telur dan daging ayam ya. Kemudian sapi. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak. Kemudian itu ada kucing. Kucing biasa dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan. Nah, berikut contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Beberapa sayuran. Ya, sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian ada tanaman hias. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias. Untuk batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas.
itu pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Anak-anak paham? Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Ibu telah mendampingi putra-putrinya. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa besok pada pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.